Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hayati, mahasiswi dari Universitas PGRI Adibuana Kampus Lamongan. Saya di sini akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber dan Media Belajar. Sumber belajar. Sumber belajar pada dasarnya banyak sekali, baik yang terdapat di lingkungan kelas, sekolah, sekitar sekolah, bahkan di masyarakat, keluarga, di pasar, kota, desa, hutan, dan sebagainya. Sumber belajar. Semua sumber, baik berupa data, orang, maupun wujud tertentu yang dapat digunakan oleh siswa dalam kegiatan belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi sehingga mempermudah siswa mencapai tujuan belajarnya. Macam-macam sumber belajar. Yang pertama yaitu manusia, 2 pesan, 3 lingkungan, 4 metode, 5 bahan, 6 alat. Manusia dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Peranannya sebagai sumber belajar dapat dibagi ke dalam 2 kelompok. Kelompok pertama misalnya guru, konselor, administrator, pendidikan, dan tutor. Kelompok kedua misalnya dokter, penyuluh kesehatan, petani, dan polisi. Selanjutnya, bahan. Kelompok ini biasanya disebut dengan media pembelajaran, contoh buku paket, video pembelajaran, film, bola dunia, grafik, dan CD interaktif. Lingkungan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, lingkungan yang didesain khusus untuk pembelajaran, misalnya laboratorium, kelas, dan sebagainya. Kelompok yang kedua, lingkungan yang dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan penyampaian materi pembelajaran, misalnya museum, kebun binatang, dan sebagainya. Alat dan perlengkapan, contohnya TV untuk membuat program belajar jarak jauh, komputer untuk membuat pembelajaran berbasis komputer, tape recorder untuk membuat program audio dalam pembelajaran. Di sini kita membahas macam-macam media pembelajaran. Menurut Anderson 1976 mengelompokkan media pembelajaran menjadi 10 golongan, yaitu 1. Audio, contoh kaset audio, siaran radio, dan telepon. 2. Cetak, contoh buku pembelajaran, modul, brosur, dan gambar. 3. Audio cetak, contoh kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. 4. Proyeksi visual diam, contoh overhead transparansi atau OHT, dan film bingkai atau slide. 5. Proyeksi audio visual diam, contoh film bingkai bersuara. 6. Visual gerak, contoh film bisu. 7. Audio visual gerak, contoh film gerak bersuara, video atau VCD, dan televisi. Yang ke-8, objek fisik, contoh benda nyata, model, dan spesimen. 9. Manusia dan lingkungan, contoh guru, pustakawan, dan laboran.
Dan yang terakhir 10 yaitu komputer, contoh untuk pembelajaran berbasis komputer. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.